Penipuan online kini tengah menjadi industri yang besar. Mereka bersembunyi di balik layar ponsel dan menguras harta korban sampai miliaran dolar. Sementara pelaku penipuan mendapat keuntungan puluhan miliar dolar setiap tahunnya, angka yang hampir sama dari bisnis narkotika di Asia. Namun dengan modal yang lebih sedikit, dalam benak kita pasti muncul pertanyaan, kenapa mereka begitu jahat sampai tega menguras harta kita yang kita cari dengan susah payah? Namun ini tidak sesederhana itu. Ini adalah tentang seseorang yang dipaksa menjadi jahat, di saat sebelumnya dia hanya berharap mendapat kehidupan yang lebih baik. Dalam industri kotor ini, mereka bergerak dalam berbagai modus penipuan. Mulai dari love scamming, investasi bodong, sampai online. Metode paling terkenal yang biasa mereka pakai adalah pig butchering. Dinamakan demikian karena ini sama seperti memberi makan babi secara rutin. Lalu ketika babinya sudah gemuk, dia akan disembelih. Dalam hal ini mereka akan memberi makan kebutuhan psikis korban sampai dia benar-benar bergantung secara emosional. Ketika korban sudah mulai terpenuhi hasrat cintanya dan merasa dicintai, pelaku modus penipuan ini mulai menggencarkan aksinya. Korban yang sudah bergantung secara emosional mulai tidak ragu melakukan hal apapun yang diminta pelaku. Seorang korban bernama Patrick asal Jerman yang mendapat kenalan wanita dari sosial media yang awalnya dia kira akan menjadi teman kencan online-nya untuk mengobati rasa kesepian yang dia rasakan setiap hari. Justru malah memancingnya untuk melakukan masturbasi di depan kamera. Lalu ketika pelaku berhasil mendapatkan rekaman aktivitas Patrick, dia mengungkap identitas palsunya dan melakukan ancaman akan menyebarluaskan video masturbasinya kepada seluruh teman-temannya bila dia tidak segera mengirimkan sejumlah uang yang dia minta. Disitulah dia mulai diperas sampai dia mengalami kerugian sebesar puluhan juta rupiah. Korban dari para penipu ini bukanlah orang yang bodoh. Banyak dari mereka datang dari kelompok intelektual seperti pengusaha kaya, pekerja profesional, dan orang-orang berpendidikan tinggi. Namun para pelaku penipuan ini menyerang sisi paling rapuh dari korban, yaitu hati yang diselimuti rasa kesepian dan rasa ingin dicintai. Sudah bukan rahasia lagi bahwa orang dengan kekayaan di atas rata-rata punya kelemahan dalam hal romansa. Waktu kehidupan yang lebih banyak dihabiskan untuk menambah kekayaan membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hati mereka. Jadi ketika mereka mendapat seseorang entah dari sosial media atau dari aplikasi kencan online, perhatian sekecil apapun akan sangat berarti bagi mereka dan rela melakukan apapun demi bisa tetap mendapatkan perlakuan romantis meski hanya di balik layar mereka saja. Namun di balik korban penipuan yang kehilangan miliaran dolar, ada pelaku yang juga kehilangan kehidupan, kehilangan kebebasan, dan kehilangan diri mereka sendiri. Karena sejatinya sebelum mereka menjadi pelaku, mereka adalah korban dari penculikan atau penipuan lowongan kerja luar negeri. Mereka mencari korban dengan menjual harapan pada mereka yang ingin sekali mendapat pekerjaan. Dengan memanfaatkan keputusasaan korban, mereka mengiming-imingi lowongan kerja luar negeri dengan gaji besar dan akomodasi ringan. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan bagi seseorang yang bertahun-tahun sulit mendapat pekerjaan dan dihimpit beban ekonomi yang berat. Namun tawaran itu nyatanya hanyalah umpan. Setelah mereka dijemput, mereka akan dibawa ke perbatasan Thailand dan Kamboja. Paspor mereka disita, bahkan mata mereka ditutup oleh kain, dan sama sekali tidak tahu mereka akan dibawa kemana. Mereka dibawa ke tempat yang sangat terpencil. Handphone dan paspor mereka disita, membuat mereka sulit melarikan diri. Di sana mereka dikumpulkan di sebuah tempat seperti kompleks yang berisi kemkom besar, dikelilingi oleh kawat berduri, dan dijaga ketat oleh penjaga bersenjata laras panjang. Di dalamnya ada ribuan orang dari berbagai penjuru dunia yang beraksi untuk melancarkan penipuan online. Yang mana di balik aksi itu ada depresi dan trauma yang sangat dalam. Banyak dari mereka memilih mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan dengan keadaan yang menyiksa. Mereka bisa bekerja selama 16-17 jam sehari dengan situasi kerja yang penuh tekanan. Mereka dipaksa memenuhi target dan mendapat uang sebanyak mungkin dari para korban. Apabila gagal memenuhi target, mereka akan mendapat siksaan yang begitu menyakitkan. Mereka disetrum, dipukuli selama berjam-jam, dan diperlakukan selayaknya binatang. Tempat mereka beristirahat sangat jauh dari kata layak. Satu kamar sempit dengan satu toilet kotor
yang dipakai bersama bisa diisi oleh 10-30 orang dengan beralaskan kasur tipis, tikar, atau bahkan hanya papan kayu. Mereka harus tidur berhimpitan. Ruangan dengan sirkulasi udara yang minim ventilasi tanpa AC dan kipas angin membuat udara begitu pengap dan semakin memperburuk keadaan. Banyak dari mereka yang harus tidur dalam keadaan stres berat dihantui oleh bayangan apa yang akan terjadi hari esok. Yang mereka harapkan hanya satu, yaitu tidak dipukuli di hari itu. Ketika pagi tiba, mereka akan langsung dipaksa bekerja. Hari-hari mereka akan dihabiskan untuk mengirim pesan pada calon korban, yang mana satu orang bisa menghandle 15-25 korban. Rutinitas mereka hanya berputar pada siklus pagi hari bangun dalam keadaan takut, siang harus berpura-pura jadi orang lain, malam harus disiksa karena tidak memenuhi target. Rasa ingin melarikan diri dari tempat itu selalu mengiringi hari-hari mereka. Namun langkah tersebut seringkali berbuah risiko yang bahkan lebih buruk dari kematian. Ini bukan sekedar kabur dari tempat kamp kerja paksa, namun ini seolah kabur dari penjara kriminal kelas berat. Tempat yang dikelilingi oleh pagar tinggi, kawat berduri, CCTV, dan penjaga bersenjata laras panjang membuat kemungkinan untuk bisa kabur hampir mustahil. Bagi mereka yang tertangkap saat mencoba kabur, mereka akan menghadapi konsekuensi yang berat yang sama sekali mereka tidak pernah bayangkan akan lebih buruk dari kematian. Siksaan akan terus dilancarkan mulai dari sengatan listrik, dikurung dalam kandang, hingga pukulan bertubi-tubi sampai cacat permanen sekalipun. Lokasi terpencil yang mereka jadikan tempat beroperasi juga membuat banyak dari korban yang berhasil keluar tidak bisa berbuat banyak. Seringkali mereka tidak tahu harus kemana dan berujung ditangkap kembali dan mendapat penyiksaan karena mencoba kabur. Dalam kasus ini, peran dari pihak pemerintah dan organisasi kemanusiaan sangatlah dibutuhkan. Pemerintah Cina selama ini jadi yang paling agresif dalam memerangi sindikat penipuan online ini, dikarenakan korban paling banyak datang dari negara mereka. Di tahun 2023, Cina berhasil memulangkan 40.000 orang kembali ke Cina. Dan hingga saat ini, Cina masih menjadi negara yang paling serius dalam memberantas sindikat ini. Lewat kerjasamanya dengan pemerintah Thailand, Laos, dan Kamboja, mereka melaksanakan operasi gabungan lintas negara. Namun industri ini belum bisa mati total, karena setiap kali satu sindikat berhasil diberantas, akan muncul sindikat lain di tempat yang berbeda. Namun komitmen dari banyak pihak membuat upaya pemberantasan sindikat ini tidak pernah berhenti. Yang mereka harus hentikan bukan sekedar aksi kriminal penipuan online dengan berbagai kedok, namun juga pelanggaran hak kemanusiaan yang sangat brutal dan merenggut kehidupan banyak orang. Mereka yang terjebak dalam sindikat ini mungkin adalah seorang ayah yang sebelumnya begitu bahagia karena akhirnya bisa mendapat pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, atau seorang anak dari ibu yang terus menunggunya pulang. Namun kenyataannya, mereka harus terjebak dalam kamp pusat penipuan online dan dipaksa memberi kabar baik pada keluarganya.